Nah, kita bisa lihat, bandingkan mukanya ya. Iya. Ya, semua tampilannya sama ya. Nah. Artinya kalau ini orang berbeda, tentu ini luar biasa ya, seperti kembar. Viral preman brutal pelaku pembubaran acara silaturahmi diaspora cinta tanah air yang dihadiri para tokoh nasional pada Sabtu 28 September 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta, kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Nah, yang menarik adalah salah satu pelakunya bernama Felix E. Kalawali diviralkan oleh netizen di berbagai media sosial karena mirip seseorang yang hadir di acara Golkar. Apakah ini Felix E. Kalawali yang hadir di acara Golkar atau sekedar mirip? Nah, silakan kita bandingkan video saat kerusuhan dan saat di acara Golkar. Iya, ini saat di acara Golkar. Ya, ini perhatikan, ini mirip banget ya. Ciri khasnya seperti itu, terutama di rambutnya ya, dari karakter mukanya, kemudian di rambutnya juga. Nah, cuma belum ada yang mau memastikan ini orang yang sama, tetapi kalau kita lihat ada kemiripan yang kita ingat di acara kerusuhan itu ya. Nanti sebentar kita bandingkan langsung dalam satu layar biar lebih jelas. Ya, ini di acara Golkar. Kita perhatikan di belakang pengurus pleno DPD Partai Golkar. Itu yang tertulis ya. Ya, DPP Partai Golkar ya, di belakangnya yang tertulis nomor 4. Ya, ini sepertinya di acara pemilihan ketua Partai Golkar ya. Oke, ini. Nah, ini kita bandingkan langsung dengan saat acara kekacauan ya. Mereka melakukan perusakan di hotel Grand Kemang, Jakarta. Luar biasa ya. Nah, kita bisa lihat, bandingkan mukanya ya. Iya. Ya, semua tampilannya sama ya. Nah. Artinya kalau ini orang berbeda, tentu ini luar biasa ya, seperti kembar. Nah, bandingkan antara kiri dan kanan. Satu saat kerusuhan, satu saat di acara Golkar. Kami nggak bisa memastikan ini orang yang sama, nggak bisa mengatakan orang yang sama, tapi kemiripannya seperti yang dinyatakan oleh netizen yang memviralkan ini memang benar-benar kemiripannya luar biasa. Wow, kata-kata yang luar biasa. Ini ya sahabat, perhatikan ya. Ya, mukanya, bentuk atau postur tubuhnya, kemudian terutama lagi yang di potongan rambutnya. Sama aparat kumpul mesraan ini gimana sih? Preman, perusuh, pengen kekacauan, tapi malah berpelukan. Aduh, ini juga yang jadi sorotan publik. Polisi rangkulan, peluk-pelukan itu. Perintah langsung. Ini juga kata-kata perintah langsung ini juga cukup viral ya. Orang jadi bertanya-tanya, siapa yang merintahkan? Perintah langsung dari mana? Ya.
Uh, pelukan bro, rangkul-rangkulan, waduh luar biasa. Ini juga jadi perhatian publik. Ada apa dengan polisi ya? Mereka melakukan perusakan luar biasa, aksi premanisme kriminal, tetapi rangkul-rangkulan seperti ini jadi berbeda dengan yang terjadi ketika mahasiswa demo. Dan informasi dari kepolisian bahwa antara pengunjuk rasa dengan mereka melakukan perusakan dari kelompok yang berbeda. Tetapi uniknya yang dijadikan tersangka ini justru memegang megafon, dan mereka juga keluar seperti hanya ya pengunjuk rasa dan gabung sama pengunjuk rasa. Kita nggak tahu kok bisa ya ada ketana di kelompok yang berbeda. Tetapi ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Finalnya seperti apa nanti kita tunggu. Nah, kemudian kalau kita baca di media Republik Online ID, ya di sini ada judul mirip tersangka pembubaran diskusi Din Samsudi dan kawan-kawan, viral nongkrong di pemilihan PLT Ketua Umum Golkar. Ya, ini dirilis pada Senin 30 September 2024. Nah, ini mukanya langsung dibandingkan. Kemudian di sini ditulis kerusuhan diskusi Forum Tanah Air FTA yang dibubarkan sekelompok orang di Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September masih menyisakan perbincangan publik ya. Saat ini Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang pelaku kerusuhan, di mana 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka adalah Felix Kalawali dan Godlip Wabano. Muka kedua pelaku terpajang jelas yang beredar di media sosial. Tidak cukup dengan menetapkan tersangka oleh polisi, warganet mencoba menguliti identitas para pelaku. Ya, luar biasa warganet Indonesia, memang luar biasa ya. Hasilnya warganet mendapati tersangka Felix mirip dengan sosok yang hadir di acara pleno Partai Golkar pada 13 Agustus 2024 ya. Baru sebulan lalu ya. Hal ini terungkap dalam video yang diunggah pengguna media sosial X @Shiva_M3 ya pada Senin 30 September. Dalam video berdurasi 33 detik itu, sosok mirip Felix terlihat sedang berbincang dengan seorang lain menggunakan seragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Percakapan tersebut diduga terjadi saat pleno Partai Golkar 13 Agustus 2024 yang beragendakan pelantikan Agus Gumilang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Golkar ya. Kemiripan sosok yang hadir di pleno Golkar dan tersangka kerusuhan diskusi FTA ini juga dibagikan oleh aktivis Said Didu. Said Didu sendiri turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi FTA yang dibubarkan. Dari 2 fakta ini, publik sudah bisa menduga siapa dari mana perintah pembubaran dialog FTA sehingga aparat bersahabat dengan mereka saat di lokasi. Silakan tulis di dugaan masing-masing. Jelas Said Didu sembari menautkan kolase foto ya tersangka Felix disandingkan dengan sosok yang mirip di pleno Golkar. Ya, jadi tadi kita sudah lihat ya seperti apa kedua sosok yang ada di momen yang berbeda. Apakah orang yang sama atau orang berbeda, kita nggak tahu persis. Dan jelas ini menurut netizen memviralkan ini sepertinya menganggap bahwa ini adalah orang yang sama. Nah, cuma sekali lagi kita nggak bisa memastikan karena ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Dan nanti kalau memang benar-benar orang yang sama, nanti akan ketahuan juga. Dan memang ini dalam persepsi kita ya, sebagai orang awam pun bisa memahami bahwa ini bukan berdiri sendiri, pasti ada yang menggerakkan. Ya, apa kepentingannya para preman coba? Ya, membubarkan acara nasional, acara pertemuan silaturahmi tokoh-tokoh nasional yang tergabung di diaspora. Yang diaspora ini sendiri ternyata ada di 5 benua, kalau tidak salah di 28 negara. Tapi dibubarkan oleh preman yang menurut kepolisian diduga mereka sudah ada menginap di hotel di tempat acara itu berlangsung, kemudian melakukan aksi pembubaran. Jadi dari sini kita bisa
memahami bahwa ini bukan terjadi kebetulan, tapi memang ada yang menggerakkan. Ya, rasa-rasanya sulit preman berkepentingan luar biasa membubarkan kalau tidak ada sesuatu hal. Kalau beralasan bahwa ini tidak ada izinnya, ya apa kepentingannya mereka? Masa mau diskusi aja harus izin-izinan kayak gitu. Ngumpul kita di hotel, kita sewa, terus mau izin ke siapa coba? Mas mau ngobrol aja harus izin. Lagian apa hak mereka sebagai warga negara yang sama antara mereka ya para preman itu dengan para tokoh nasional berkumpul sama-sama warga negara? Apa hak mereka persekusi ya. Jadi ini alasan-alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan dibuat-buat ya. Iya, jadi ini pelajaran untuk kita semua, untuk siapapun harus paham bahwa ini negara demokrasi. Kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat itu hak setiap warga negara. Dan itu sesuai konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada yang menghalangi kebebasan berbicara, apapun bentuknya, apalagi pakai cara persekusi, merusak, menyerang, anarkisme, itu tidak punya ruang di negeri ini. Nah, kita harapkan aparat penegak hukum, ya terutama kepolisian, itu tegas menindak siapapun yang bergerak melanggar hak-hak konstitusi warga negara. Tidak ada satupun pihak, baik pribadi maupun kelompok warga sipil yang diizinkan mengambil kewenangan kepolisian untuk melakukan penindakan. Siapapun Anda, apapun partaimu, dari manapun latar belakangmu, hak sebagai warga negara sama dengan yang lain. Itu di hadapan hukum ya. Jangan mentang-mentang punya otot gede ya, menjadi pembenar untuk mengintimidasi pihak lain. Indonesia negara hukum, bukan negara preman ya. Semua harus taat pada hukum, bukan tunduk pada preman. Support kepolisian ya harus benar-benar menjadi alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Bukan alat kekuasaan, apalagi alat politik tertentu. Kita harus yakin bahwa polisi kita bersikap dan bertindak profesional dan proporsional. Dan kita sebagai warga negara, kita jaga wibawa dan kedaulatan negeri ini, karena ini milik kita semua.